baik kepada kita semua, khususnya para ibu-ibu dan yang sudah mempersiapkan acara ini sedemikian rupa. Kita akan memasuki puncak acara kita mari berdoa untuk mempersiapkan diri melakukan tugas-tugas yang baik ini, yang mulia ini di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengucap puji dan syukur kami yang telah menjumpakan kami di dalam persiapan kami memasuki perayaan Natal, ibadah dalam arisan kebahagiaan ini. Sudilah Tuhan menolong dan menuntun kami semua yang terlibat dalam menyelenggarakan pelayanan ini di dalam nama-Mu. Biarlah dengan hikmat, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau, kami dapat melakukan dan menyelenggarakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Berkatilah seluruh hal-hal yang sudah kami persiapkan dari awal, supaya semua ini menjadi pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sertailah tamu-tamu kami dan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah kami boleh berhimpun bersama di dalam sukacita dan damai sejahtera di gereja ini, dari kami mengawali sampai nanti selesai. Terpuji-puji dimuliakan Engkau ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami serahkan pelayanan ini. Amin. Kita akan panggilkan prosesi memasuki ruangan. Prosesi kami silakan untuk memasuki ruangan. Ibadah Natal Arisan Kebaktian, tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Saat teduh dimulai. Amin. Arende
Adalah sebuah sukacita yang besar jika pada masa raya Natal ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia saat ini, kita dapat bersekutu, memahami kelahiran Kristus, merayakan cinta kasih-Nya yang menggerakkan kehidupan dan persaudaraan kita dengan suasana yang amat berbeda dan istimewa, mengingat kelahiran Kristus dalam jarak dan tatanan hidup sehat kita. Cintamulah kekuatan kami, kasihmulah tuntunan kami, firmanmulah makanan kami, anugerahmulah kebahagiaan kami, kebangkitanmulah hidup yang baru bagi kami. Marilah kita menghadap tahta Tuhan, bersujud, menghatur sujud dan sembah kita kepada Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Ada salam yang hangat dalam menyapa kita. Itulah salam sejahtera dari Allah Bapa kita. Ada kasih yang lembut datang melawat kita. Itulah kasih setia Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah datang ke dunia. Ada kuasa teguh memimpin hidup kita. Itulah kuasa Roh Kudus, pembimbing abadi, penopang lestari. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahmat, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu. Dengan kelahiran Putramu Yesus Kristus, Engkau yang telah dapat di hati kami kelihatan sebagai manusia seperti kami, dan cahaya keselamatanmu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Curahkanlah rahmat-Mu,
agar kami yang kini merayakan misteri inkarnasi ini berani menjadi sahabat-sahabat-Mu, membawa damai dan perubahan bagi sesama. Dan dengan demikian, kami pun menjadi sarana inkarnasi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh Maria dengan cinta besar. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Engkau. Dia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu agar selama hidup di dunia ini kami selalu siaga dan penuh harap menantikan kedatangan-Nya yang mulia. Agar pada saat Ia datang nanti kami Engkau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Pembacaan Alkitab
Perjanjian Lama menurut kedatangan Mesias. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tapi Yeremia berkata ayat 5 dan 6, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran dalam zamannya. Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan ketentraman, dan bilang namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Daniel 2 ayat 4. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan di dunia dan akan mendirikannya kembali seutuhnya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Yesaya 1 ayat 15. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesulaman, hari berawan dan gelap. Yesaya 34 ayat 23 sampai 24. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hamba-Mu. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hamba-Ku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan dia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari
Pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam pelungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampailah kita pada acara penyalaan lilin. Sebagai simbol telah lahir Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Marilah kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin, supaya terangnya menyinari hidup kita. Kami undang maju ke depan untuk menyalakan lilin. Pertama, Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limpo. Kedua, Badan Pengurus Harian Arisan Kebaktian diwakili Wakil Ketua Arisan Kebaktian Ibu Titiana Limpo Purwokerto. Ketiga, Penasehat Arisan Kebaktian Ibu Rosinta Pasaribu Puru Siregar. Keempat, mewakili undangan kami Bapak Pendeta Emeritus Nuran Adi Suyatno. Kelima, mewakili istri pendeta Ibu Pendeta TP Ngababan Puru Simanjuntak. Keenam, mewakili suami anggota Arisan Kebaktian Bapak Serapim Siahaan, suami dari teman kami Ibu Maria Siregar. Ketujuh, mewakili anggota Arisan Kebaktian Ibu Benita Sormin Puru Siregar.
segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan jiwamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang sedang menghadapi aniaya, permusuhan, penderitaan, tekanan yang amat besar adalah jemaat yang dituju oleh surat Petrus yang pertama ini, khususnya kepada jemaat di Kapadokia, Asia Kecil, Britania, dan juga Pontus dan Galatia. Tetapi di dalam situasi yang menderita, teraniaya, 1 Petrus ini selalu berkata, tetaplah setia dengan cinta. Tidak boleh sedikit pun mereka tergoda untuk melakukan kecurangan, membalas dengan kejahatan, tetapi selalu setia dengan cinta. Sesungguhnya kita pun sebenarnya sedang mengalami pengalaman yang sama. Hira sudidu kita narotikion sadarion. Hampir semua kita yang datang ini terpapar dengan COVID-19. Ketika pandemi ini terjadi, hampir semua kita kena. Kalau bukan dengan virusnya, tempo hari kita terpapar dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, dan pergumulan yang lain. Tetapi seperti tema dari Natal ini, kita selalu diajari tetap setia dengan cinta kasih. Mungkin Aman dan Inan, Bapak Ibu, khususnya para undangan dari arisan kebaktian, Bapak Ibu pendeta yang sudah purna tugas, purna bakti, para senior saya, guru-guru saya, Bapak Amon saya yang saya kasih yang datang pada hari ini, dan khususnya ibu dari arisan kebaktian. Mungkin kita bertanya, kenapa ini tidak mulai dengan perkenalan? Kan ini kita baru ketemu, dan di Juluani do patadahut diri. Mungkin pertanyaan ini muncul di benak kita, Bapak Ibu. Tapi saya penganut salah satu tradisi dari sebuah gereja yang mengutus saya, HKBP. Molonunga bongok tita jamita ngasahat salam rasuli saya diboda konakan natumua aka damang dainang pandita natumua lo saya parjulo mahata di matana tabbigi unang diri status goar marga ni panjamita. Jadi daw majolo
tutong lawan baru pada daun kami tungtol has jopaluhai di tungkol ya pamanginan patita sukan tolipo jala di pumuan arisan kebaktianon Bapak Ibu mungkin lebih mudah dikenal sebagai Pak Opung dari Opung Guru kami di sini, Opung PHS Limbong. Melayani sebagai pendeta di HKBP yang baru lahir kemarin sore dengan masa pelayanan yang masih sangat muda. Bertugas di SDT HKBP sebagai salah seorang pengajar dan di HKBP saat ini sebagai ketua komisi teologi. Istri saya Guru Siregar dan anak dikaruniakan Tuhan sama kami satu orang. Itulah perkenalan awal dan senang sekali boleh bersama-sama merayakan Natal ini. Mungkin kita bertanya, kan masih Advent, kenapa Natal? Amangina sudido Advent naupati taringo Tuhan Yesus. Tak ada satu biji pun Advent itu yang tidak tentang Yesus. Jadi hampir semua gereja tak terkecuali HKBP, GKBI dan yang sama dengan itu. Tidak ada minggu Natal, yang ada adalah minggu sesudah Natal. Jadi dia itu minggu Natal, naumatido dirajumi. Yang empat itulah tempat di mana kita terus menerus menghayati Kristus yang telah berinkarnasi, sekaligus menanti seperti cara perjanjian lama menjelaskan bahwa kedatangan Mesias 2000 tahun yang lalu dan kedatangan kedua kalinya itu adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi mungkin kita bisa melihat dari sana bahwa Natal yang kita rayakan di minggu Advent yang kedua ini pun adalah Natal yang sesungguhnya. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, cinta kasih menggerakkan persaudaraan. Tema ini tidak hanya bergaung di acara kita hari ini, tapi di seluruh Indonesia oleh PGI dan KWI pada tahun ini. Cinta kasih yang selalu bergerak. Kenapa dan bagaimana Ibu Bapak? Karena pertama-tama kita sedang masuk ke dalam dunia yang sangat berbeda. Revolusi industri yang mempercepat perubahan itu makin dipercepat, diakselerasi oleh COVID-19. Semua berubah. Suasananya sekarang sedang melandai, tapi sesungguhnya kita sedang masuk ke dalam normal yang baru. Ini adalah perjalanan baru. Mungkin kelihatan sama seperti yang dulu pesta-pesta mulai bergerak, tapi sesungguhnya tidak persis seperti dulu. Kita memasuki sebuah perjalanan yang baru dengan kata kunci pertama oleh Rasul Petrus, menyucikan diri di dalam kebenaran. Marhaya sodmiroha, itu dasar pertama kita selalu dengan cinta. Ketika hati tidak suci, cinta pasti basa-basi. Sering di zaman sebelum COVID, ketemu siapa beda cipika cipiki, tapi 2 menit lagi dan lomok aku mamereni. Tak suka aku beliau itu, ada begitu. Tapi kalau di sini itu tidak ada.
Tidak ada yang mau ngaku maksudnya ini Bapak. Apa yang kita lihat di sana bahwa ternyata kemurnian hati yang dimurnikan oleh kebenaran itu dasar kita memasuki cinta kasih yang indah ini. Memang ayat ini menyebut menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran itu minimal dua, kebenaran sejati dan kebenaran umum. Tapi yang disebut kebenaran sejati adalah Kristus. Maka ketika kita ambil contoh misalnya orang Batak, ketika mereka mengodoi Kristus, marpagodoyo, taat pada kebenaran itu, maka kehidupan mereka dirubah. Kita katakanlah waktu pandemi pertama COVID-19 sebagai gereja-gereja di Sumatera Utara adalah pandemi kedua. Wabah pertama itu adalah flu Spanyol di 100 tahun yang lalu. Tetapi cinta Kristus, kebenaran itu cukup untuk membuat orang 100 tahun yang lalu itu hebat. Marjokso nama gereja, kita ambil contoh di Jakarta, di wabah flu Spanyol, jongjong para KBB Petolo, di tebing jongjong para KBB dari Jalan Kartini. Artinya wabah tidak membuat kita berhenti bergerak. Kristus itu cukup untuk membuat kita bangkit. Jadi aman dan inang, semua kita yang dikasihi Tuhan, benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa ternyata kebenaran itu, kalau dalam Injil adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia, Logos itu yang kemudian dalam surah Paulus dijelaskan sebagai hata nasa hata nilibata, setiap firman Allah itu hasil didok nabarjolo mamudai diuduti mamisang pauliulio manutunutu, mengubah dan membentuk semua kehidupan kita. Maka pesan Natal yang pertama dari arisan kebaktian ini, selalulah dengan haya soberoa, dengan kesucian, kemurnian hati kita. Inang, jangankan membangun persaudaraan yang luas, marparumain pe, kalau enggak hati yang suci repot kita. Dulunya mertua belum bangun, parumain beresin semua kan inangnya. Sekarang sudah kebalik, parumain belum bangun, mertua yang beresin semua. Bangun-bangun dia nanya, inang masak apa ya? Ini mana musik? Maka sulitlah di sini, dipanggillah anaknya, bawa itu. Siapa mak parumain itu? Kami gak ada rumah mak, bawalah. Riting 20 jam begitu. Itulah kalau dari sini gak jernih. Tantangan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan yang mudah membawa kita ke dalam segala macam ujian dan cobaan. Zaman kita sudah sangat ultimate, ngasih zaman Nabi Allah. Zaman nama Minang dan tua-tua Nabi dan dulu mungkin berbeda jauh dengan sekarang. Sekarang serba pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pensiun pun penuh penderitaan. Datang lagi COVID, tambah B-nya, pikiran penuh pertanyaan, batuk sikit, COVID kah? Datang tamu, COVID kah? Pikiran penuh pertanyaan. Baroma tulu na barbudi, paling pingsan.
lemas kita di Tuhan. Maka tanpa dibangun dari hati yang dimurnikan oleh Kristus itu, hidup ini rasanya seperti kosong. Hidup ini rasanya seperti sepi, sunyi. Tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga, sulit sekali. Seorang bapak di masa pandemi yang kemarin ini, bukan mengatakan pandemi sudah selesai, tapi sejak COVID itu datang, naik maupun turun, ada seorang bapak bilang begini di Zoom, Pak Pendeta, lebih baik kurasa kena corona daripada tiap hari berdua dengan nyonya di rumah. Katanya, wah ternyata ada virus yang lebih gila dari corona, virus jika uang tak ada, jika pikiran kemana-mana, jika berdua dengan istri lama, tidak bisa lagi akur dan yang lain sebagainya. Maka Petrus berkata kepada jemaat di 4-5 gereja mula-mula itu, selalulah mensucikan diri, menjernihkan motivasi, menjernihkan pikiran, hati, segenap kehidupan itu. Karena kalau kita sudah dimurnikan, cara memandang wabah pun berubah. Coba Bapak Ibu, wabah pertama dicatat di Perjanjian Lama itu di Kejadian 12. Sangat dekat dengan pemanggilan Abraham. Waktu itu Abraham sempat mengatakan kepada Firaun, Sarai itu istrinya. Timbullah keinginan dari Firaun, Sarai itu saudarinya, bukan istrinya. Timbullah keinginan dari Firaun untuk mengambil Sarai. Tapi Kejadian 12 ayat 17 terjadilah tulang. Tapi tujuannya sangat berbeda. Menyelamatkan Firaun dari kesalahan yang dia tidak sengaja, menyelamatkan Sarai dari keinginan Firaun, menyelamatkan rumah tangga Abraham. Jadi COVID tidak selalu bicara tentang derita, tetapi cara Allah membenahi kembali kehidupan kita, meluruskan kembali, reshaping. Bagaimana kita dibentuk ulang dengan situasi ini. Wabah kedua ketika Yusuf dengan kedudukannya yang sangat tinggi di Mesir, terjadi kelaparan yang hebat melanda dunia. Catatannya malah pandemi, bukan hanya epidemi. Tetapi Yusuf yang hebat itu ternyata punya masalah, tapi pulih di masa pandemi. Masalahnya apa? Bertahun-tahun dia menjadi pemimpin di Mesir. Dia tidak mencari bapaknya, dia tidak mencari saudaranya, dia tidak ingin mengakhiri masa yang sulit dengan saudara-saudaranya itu. Tetapi datanglah karena wabah itu, Yakub menyuruh anak-anak itu untuk mencari makan ke Mesir. Apa yang terjadi? Ternyata dia menyimpan sesuatu. 3 hari saudaranya itu dipenjarakan. Simeon dibelenggu di depan mereka. Dia nangis tapi terus menyiksa. Benyamin dipaksa dibawa. Walau abang-abang itu berkata, satunya adik kami itu, karena mereka tidak tahu bahwa itu Yusuf. Mereka selalu mengira bahwa itu bukan Yusuf. Yakub berkata, bodoh-bodoh mudoi dan bulan itu somos si Josepi, omok ma'au Muhammadean di bagasan ilu. Jadi tongkat doa memomok Muhammadean tidak sukacita. Jadi harus sukacita kita menghadapi kematian, karena mati kemarin, mati hari ini, mati besok sama aja itu mati. Mati di dalam Tuhan beda, di tondong itu beda, di keluarga itu berbeda. Kalau di kita tetap sama. Tetapi singkatnya dia taruh piala supaya Benyamin itu terjebak. Tapi apa yang terjadi apa Nina? Ternyata itu bukan tujuan. Lalu dia berkata, akulah Yusuf. Jadi Yusuf itu merdeka dengan saudara-saudaranya dia membagi pada saat
Karena ketika kita membuka kitab Rut, pintu pertamanya terjadilah kelaparan yang hebat. Jadi ibu bapak saudara, yang terutama dan yang pertama adalah selalu memurnikan diri kita, menjernihkan hati, terutama di lamnata baumur rikodolan yasro ay gudang do opung noengon serbaeng sude ngeluh ngambek ngamuk ngomel ngedumel do lana kanasi pajupangi baguna sada wado namboru songo-songo lima memang buana boru bulan dua borak dong memang bulan tulu buana boru ngiri dong memang sangat bulan 12 buana boru permau nado. Jadi sepanjang tahun holan nasorata selalu cemas, khawatir, sedih, sampai cucu pun berkata, "Mak, kalau bisa setahun ini jangan ketemu opung dulu." Loh, mamaku ini ada kata ada opungmu ya, opung baik ya. Iya Pak, aku tahu itu Mak. Tapi lemas aku kalau kuliah opung itu katanya. Ayo seolah na Wolsoa, seolah na Marsa, seolah na Gale. Jemaat-jemaat ini teraniaya. Tapi pun mereka bukan orang Yahudi asli. Mereka adalah jemaat Kristen yang kemudian dari bangsa-bangsa yang berbeda itu mereka dilatih untuk benar-benar majamoton menjaga kesucian hati kita. Jadi aman dari nabi, itulah poin pertama. Tetapi apa ukurannya hati kita suci? Itu pertanyaan kedua. Mana tandanya? Apakah ketika kita menjaga diri tidak jatuh dalam dosa namanya suci? Iya, tapi bukan hanya itu. Apakah ketika kita hidup dengan moral yang baik itulah namanya suci? Iya, tapi belum sampai di situ saja. Dia katakan, "Kahologi dengan sobar laut, mengasihi dengan tulus ikhlas." Itulah tanda bahwa hati kita sudah suci. Jadi kalau kita masih menyimpan dendam, belum suci. Apakah ketika kita hidup pietis sudah suci? Ada doa pandita na tumua na dulu sangat pietis. Datang hujan, dia tidak mau payung, dia tidak berlari. Pasu-pasu ya Tuhan ini mana habis saya bisa betul-betul mana. Lalu songgok lanok rongit, dia tidak tunduk. Nanti nompa di debat tadi jalan dengan misi panganon. Itukah hidup suci? Tidak. Kesucian yang diajarkan oleh Petrus di dalam surat yang pertama ini sangat terlihat bukan dari lembut-lembutnya suara. Ayo dong nalapok dia suara nangis tutup. Masa pehagoran roh api tolak kok api memang namuduk lam remes dan hehe. Saking lembutnya itu kayak suci tidak. Tetapi disebut di sini sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi Natal ini sangat terlihat bukan dari ketika dekorasi, hiasan, buku acara, liturgi kita,
tetapi sangat teruji bagaimana kita mengasihi. Kasih pertama yang dikenalkan Petrus adalah kasih yang tulus, ikhlas. Sehingga kasih harus tidak boleh berpura-pura, harus tulus dan ikhlas. Ibu bapak, kenapa disebut dengan kasih yang seperti ini? Ini kasih yang tidak mau jatuh pada cobaan, godaan, terus tulus. Maka disebut kasih bersaudara. Philadelphia di kata Indonesia ini dua, di bahasa Yunani cukup satu. Philadelphia artinya mengasihi karena dia saudara. Nggak bisa milih karena dia saudara. Harus mengasihi dia karena saudara. Kita kan tidak bisa memilih siapa saudara kita. Lahir-lahir kita sudah bersaudara. Tidak pernah ditanya siapa saudara. Tubuni siapa? Anak siapa kau nanti? Lahir-lahir kita sudah seperti itu. Artinya bahwa kasih itu memang harus, tidak bisa dicegah. Simbolnya orang Batak dulu kalau Natalan itu pohon pisang lah, bukan pohon plastik, pohon pisang. Bapak Ibu mungkin pernah melihat tradisi, menggambarkan sebuah semangat, mau hujan mau kemarau pisang itu terus berbuah. Artinya terus menerus mengasihi. Memang tidak kalah dengan ini. Bapak Ibu tahu ini hebat juga ini. 3 tahun dibungkus tidak layu-layu. Pagi ditanam, siang sudah berbuah. Bapak Ibu ingat kalau seksi dekorasi, pagi dipajang-pajang, siang kamar boras, udah langsung ada buahnya. Jadi tidak tunggu pensiun baru berbuah. Udah karena semua ini pensiun nasa berbuat kue mana? Oh dah. Begitu ditanam langsung berbuah. Itulah sini. Sehingga semua itu menggambarkan ketulusan dan kesungguhan. Jadi mungkin Amang Inang pernah bertanya, kenapa di Natal selalu ada lilin? Di Advent ada lilin. Sesungguhnya lilin ini tidak beragama ini Amang dari pabrik. Jadi jangan sensi, tak ada agamanya ini dari pabrik. Kalau lilin ini, tapi kenapa ini dibawa ke gereja? Karena mencirikan ayat 22 ini. Lilin ini kalau mati, apa yang terjadi? Dingin, kaku, mudah patah. Tapi begitu api itu nempel, hona deris api ini, apa yang terjadi? Hangat, lembut, cair. Itulah yang sudah disentuh oleh kebenaran itu. Yang tunduk pada kebenaran itu kemudian menjadi hangat, lembut, dan cair. Jadi nanti ibu-ibu arisan kebaktian yang bapak kita masih ada di rumah atau ikut di sini, nyampe ke rumah basuh tangan, cuci tangannya langsung pegang tangan Amang itu Inang. Kalau Amang masih ada, katakan, Papa, kau sengaja diciptakan Tuhan buat saya, Inang. Tapi pegang pundaknya, takut karena nggak pernah dengar lemas jatuh. Jalan dorong ini udah masuk, Ma, coba cek rekeningmu ya. Ayalannya sedang imbal pasu-pasu itu jauh, ngeli-ngeli jauh. Nggak udah aman main, tolak mengalam jalan di lapo. Alainat tak bedagi malam ulama. Ada bapak-bapak zaman now begitu, itu mungkin perlu juga pemurnian, penjernihan hati seperti tadi. Kasih yang tulus seperti saudara. Maka tidak hanya saudara karena kelahiran kita ke dunia ini lagi persaudaraan kita. Jadi orang Batak itu sangat mengenal pengalaman itu. Sampai hari ini orang Batak lah satu-satunya suku di dunia ini yang
darahnya bisa berbunyi Bapak. Maaf yang bukan orang Batak. Orang Batak itu ada filosofinya makuling do muda. Jadi saya gagal do kegiatan donor darah ya Bapak. Biar waktu muda itu sih shopping dia semua orang tuh memang makuling do muda. Alai Petrus mau mengatakan bukan tentang mudarni hubungan tanah barzulu ini, tapi mudarni Yesus yang sudah mengalir di antara kita. Maka walau mereka dari suku-suku yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi kasih Kristus telah melahirkan mereka menjadi satu saudara. Itu maka di gereja selalu disebut Bapak Ibu, saudara saudari yang dikasihi Tuhan. Itu bukan hanya statement lepas adat kebiasaan, tidak, tetapi brothers and sisters itu yang mengatakan dan tersiran hausian hamu dan tersiran hausian hamu, kita sedara dan searah menuju Dia. Dan yang terakhir nama Minang, saya tahu ini yang paling banyak kita tunggu di khotbah yang terakhir. Yang tidur pun biasanya langsung bangun kalau sudah mendengar kata terakhir. Saya nggak mau menaruh. Apa yang disebut Petrus? Rasul Petrus menyebut di ayat terakhir di bagian terakhir dari ayat 22 ini. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Pertama, unang maklaw, sian nasaroha, tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh. Itulah kasih Kristus. Mari kita nyanyikan sedikit dari lagu ini. Lasmarohan tuhatar, 1-2 ya. Lasmarohan tuhatar, bahasa Indonesia, hai dunia gembiralah, 1-2 ya. Hai dunia gembiralah. Cukup, karena kita bukan mau nyanyi, tapi kita mau cari not. Dari mana Bang Ina? Dari notnya dari do. 1-2 ya. Do si la sol fa mi re. Sungguh-sungguh salutan dari do yang paling tinggi. Kristus itu ke do yang paling rendah. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia, taat menderita sampai mati di kayu salib. Tapi kemudian lagu itu naik, sola la si do. Itulah kesungguhan dari sang kasih yang ajaib itu. Itulah yang paling menggerakkan persaudaraan itu. Do yang paling tinggi, kedo yang paling rendah. Itulah yang disambut oleh Maria. Usia masih muda, engkau akan mengandung segera. Dia bertanya bagaimana itu terjadi. Malaikat itu mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sungguh-sungguh dia berkata, aku ini hamba, jadilah padaku. Dia tidak bilang, aku tanya dulu bapakku. Nanti kalau aku dimarahin orang, dilempari orang karena mengandung di luar perkawinan dulu, hamil tanpa suami, didahului, dilempari, dihukum oleh masyarakat. Tapi totally all out. Yusuf berkata, Yusuf dikatakan bimbang. Bahasa anak muda sekarang, di telepon nggak diangkat, di SMS nggak balas, di WA link doang gitu. Tapi Maria tidak mar TikTok, butuh tapi tayang enggak. Dia kuat, jiwaku memuliakan Tuhan. Suara itu yang terus hadir. Majus itu tidak kembali lagi ke jalan yang sama. Mereka tidak jalan di tempat. Majus itu pulang dengan jalan yang berbeda.
kasih yang sudah disempurnakan di dalam Kristus. Dan malam itu mimpi bahwa anak itu menyingkir ke Mesir. Malam itu Yusuf berangkat. Kalau anak-anak zaman now itu gocap malusmi. Oke Tuhan, thanks banget infonya. Nanti kita discuss dulu. Kalau nggak ada halangan 2 minggu ke depan kita berangkat, katanya. Tapi no, Nasarullah tulus, sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa firman ini dulu sebelum doa syafaat yang akan dibawa oleh pendoa syafaat kita. Kita berdoa. Bagimulah pujian, hormat dan kemuliaan selama-lamanya ya Tuhan, yang telah menuntun kami, menggerakkan kembali persaudaraan kami dengan cinta kasih, yang diawali dengan kebenaran yang memurnikan hati dan jiwa kami, yang menjadi firman yang tampak sebagai Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, yang kami alami, kami hidupi sepanjang hari dengan firman kebenaran yang kami kenal setiap saat dalam kehidupan kami. Inilah kami yang terus berjalan di dalam menyucikan diri, hati dan jiwa kami di hadapan-Mu. Tolong dan topaklah kami, supaya cinta kami semakin terlihat sebagai buah dari kebenaran, sebagai buah dari hati kami yang telah dimurnikan, api yang sudah memadamkan semua keegoisan dan keakuan kami, sehingga kasih kami menjadi tidak berkurang-kurang sama sekali, tulus, ikhlas, sehingga dengan firman kebenaran itu yang telah menjadi manusia di dalam kehidupan kami, hati kami mengasihi dengan sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Tuhan, arisan kebaktian ini 30 tahun lebih memurnikan, menyucikan hati jiwa mereka di zaman dan situasi yang berubah-ubah, di segala masa dan musim yang berbeda-beda. Tapi sang kebenaran Yesus Kristus Putra-Mu, firman kehidupan itu menyucikan hati mereka, jiwa mereka, sehingga pada hari ini, walau dunia kami masih dilanda oleh pandemi, mereka tidak berhenti untuk mengasihi. Mereka tidak berhenti untuk peduli dan berbagi kehidupan dengan seluas-luasnya kehidupan yang ada di tengah-tengah mereka, dengan segala keterbatasan mereka. Mereka bersungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Biarlah ini menjadi teladan yang hidup bagi kami di zaman ini, untuk menyaksikan bahwa firman ini hidup, efektif dan terbukti melalui cinta kasih para ibu-ibu kami di arisan kebaktian, dan juga bersama keluarga, suami dan anak cucu mereka, untuk menyatakan bahwa cintalah yang menggerakkan kehidupan. Terima kasih Bapa, terpuji dimuliakan Engkau. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita satukan pikiran kita. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan kami persembahkan kepadamu, ya Allah kami, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Begitu banyak berkat Tuhan, sukacita, serta kemurahan yang Engkau limpahkan kepada kami setiap hari. Sungguh Engkau baik,
dan teramat baik. Tuhan, ajari kami untuk bersyukur atas semuanya itu. Terkhusus hari ini, kami anak-anak-Mu bersuka cita untuk kesempatan yang Engkau beri. Keluarga besar arisan kebaktian dapat mengadakan kebaktian Natal yang sederhana, juga berbagi kasih dengan para hamba Tuhan yang sudah menjalani masa pensiun. Tuhan, sukacitakan hati para pendeta kami dalam menyambut kasih-Mu lewat tangan anak-Mu di arisan kebaktian ini. Pada kesempatan ini, Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara kami, sahabat kami yang sedang mengalami sakit, yaitu Ibu Dundu dan Pak Lundu, dan juga Rosi Boru Silitongan. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa kami selalu berdoa untuk penyakit mereka dan sudah mulai Engkau sembuhkan. Sedangkan terus telinga-Mu Tuhan bagi permohonan kami. Dan yang berduka cita yaitu Manita Boru Tampukolo, Engkau sudah panggil dia Tuhan dari tengah-tengah kami. Engkau memberikan penghiburan juga bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan. Serta yang sedang mengalami pergumulan hidup dalam keluarga, pekerjaan dan sosial. Kami juga mau berdoa buat lembaga-lembaga gereja, anak-anak, tunas remaja, pemuda-pemudi yang sedang dalam pendidikan. Berkati dan pelihara mereka Tuhan, semua anak-anak maupun cucu kami, agar mereka semua dapat meraih harapan serta cita-cita mereka. Putra-putri kami yang sudah layak berumah tangga Tuhan, kami berharap Engkau memberikan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Putra-putri serta cucu-cucu kami yang sedang mencari pekerjaan, berikanlah ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami agar tetap dalam pemerintahan Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu terpancar di tengah-tengah bangsa kami ini. Berikan hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu untuk Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya dalam memimpin bangsa dan negara kami yang besar ini, supaya tercapai cita-cita luhur, adil dan makmur. Kami juga bermohon Tuhan agar berkat Tuhan untuk Pendeta Sukamto Limbong beserta keluarganya yang telah mengabarkan firman kepada kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi boleh kami perlakukan seturut dengan memuliakan. Ya Tuhan, curahkanlah berkat kesehatan, kekuatan, keteguhan buat kami semua, dan tolonglah kami agar virus COVID-19 ini segera berakhir dan lenyap dari muka bumi ini, agar kami semua dapat kembali beraktivitas seperti semula Tuhan, dengan tetap berharap dan mengandalkan kuasa-Mu, kasih dan anugerah-Mu. Kami sudah bermohon dan meminta kepada Tuhan yang hidup semua yang kami butuhkan. Biarlah semua doa dan seruan kami ini berkenan kepada-Mu. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang melukai hati-Mu, dan layakkan kami untuk mempersembahkan dan menaikkan doa, syukur dan seruan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat nyanyi.
pun nanti di tujuannya tetap akan masih doakan di gereja di mana persembahan ini diserahkan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, siapalah kami sehingga kami mampu memberi? Kami boleh memberi sesungguhnya karena Engkaulah yang memberi. Maka kalau dalam ibadah Natal arisan kebaktian ini kami boleh memberi, sesungguhnya kami memberi dari tangan-Mu sendiri. Berkatilah kiranya persembahan ini ketika digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, kemasyhuran nama-Mu, melalui arisan keluarga, tempat dan tujuan gereja dimanapun persembahan ini diserahkan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadah ini akan segera selesai, tetapi ibadah dalam tindakan dan perbuatan cinta kasih dalam persaudaraan baru akan segera kita mulai. Karena itu marilah kita bersepakat memohon di dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan semua umat percaya. Demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji syukur pada Tuhan kalau ibadah kita pada hari ini boleh selesai dan berjalan dengan baik. Kembali kami dari keluarga besar Arisan Kebaktian mengucapkan syukur dan terima kasih untuk semua undangan kami yang sudah boleh hadir saat ini, dan juga buat keluarga besar anggota Arisan Kebaktian. Tibalah saat ini kita untuk memberikan cinta kasih sebagai tali kasih dari anak-anak Tuhan yang tergabung dalam Arisan Kebaktian untuk para undangan kami, Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta Emeritus. Berhubung situasi saat ini, kami memanggilkannya dalam 4 sesi supaya kita jangan terlalu padat, karena
kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga kita dapat lagi merayakannya untuk tahun-tahun depan dan kita dalam keadaan sehat dan sukacita. Terima kasih, biarlah Tuhan yang selalu melindungi kita dan memberkati kita. Kalaupun nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kami akan pulang, biarlah Tuhan yang selalu menyertai sampai tiba di rumah, tidak ada kekurangan suatu apapun dalam sukacita. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Natal dan semoga Tuhan yang menyertai kita. Amin.